Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kasmuri selaku dosen pengampu mata kuliah Praktikum Kitobah dan teman-teman semua yang saya banggakan dan saya cintai, semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, Allah yang memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Dan tak lupa sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarganya, beserta para sahabatnya. Semoga kita senantiasa mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai kematian pasti akan datang kepada kita. Hidup di dunia ini hanyalah sementara. Saat kematian menjemput seseorang, berarti seseorang tersebut akan berpisah dan akan terlepas dari dunia dan seisinya. Dan itu sudah dijelaskan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin za'iqatul maut." Setiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati. Berdasarkan firman Allah tersebut, kematian akan menimpa siapa saja, baik itu orang yang soleh, orang yang durhaka, orang yang kaya raya, maupun orang yang miskin jelata, yang terpandang maupun yang tidak, yang ikut berjihad maupun yang duduk santai di rumah saja, dan lain sebagainya. Mereka pasti akan merasakan mati jika ajalnya sudah tiba, karena tidak ada seseorang pun yang akan kekal di dunia ini. Kemudian setelah kita mati, kita semua akan dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan semua amal dan perbuatan kita semasa hidup di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, sesungguhnya kamu akan dibangkitkan setelah mati. Marilah kita mulai bertaubat, mulai mengisi hari-hari kita dengan amal-amal yang saleh, amal-amal yang telah dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika memang demikian, sementara sudah dapat dipastikan bahwa setiap manusia itu tidak akan luput dari kelalaian, kesalahan dan dosa kecuali dirahmati oleh Allah dan diberi al-ismah, yaitu terpelihara dari salah dan dosa, seperti para nabi dan rasul. Maka sudah seharusnya kita semua itu harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menunda-menunda taubat tersebut. Allah memerintahkan kita agar segera bertaubat sebagaimana firman-Nya yang berbunyi, "Ya ayyuhallazina amanu taubu ilallahi taubatan nasuhan." Taubat nasuhan. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang benar, taubat yang ikhlas. Dan hendaklah kita itu sering beristighfar, mohon ampun kepadanya atas dosa-dosa yang telah kita lakukan semasa hidup di dunia ini. Karena Allah Zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, akan senantiasa menerima taubat dari semua hambanya dan mengampuni dosa-dosa sebesar atau sebanyak apapun dosanya, pasti Allah akan ampuni. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah itu mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, namun kita jangan merasa seenaknya karena kita sudah tahu bahwa Allah akan mengampuni dosa-dosa kita dan kita selalu berbuat maksiat. Jangan. Kita harus senantiasa berbuat amal soleh. Kita menabung untuk di akhirat nanti. Di dalam hadis qudsi yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, wahai anak Adam, selama engkau masih berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, maka akan aku ampuni engkau apa yang datang darimu dan aku tidak peduli. Wahai anak Adam, walaupun dosa-dosamu mencapai batas selangit, kemudian engkau meminta ampun kepadaku, akan aku ampuni engkau dan aku pun tidak peduli. Wahai anak Adam, jika engkau mendatangiku dengan sepenuh bumi dosa,
dan engkau tidak menyekutukanku, maka akan aku temuimu dan sepenuh itu pula ampunanku terhadapmu. Nah, berdasarkan hadis tersebut, hendaknya kita itu mempersiapkan diri dengan bekal takwa untuk menempuh perjalanan kita menuju negeri akhirat nanti. Perjalanan hidup setelah kita mati di dunia ini. Karena akhirat itulah yang menjadi tempat abadi, akhirat itulah yang menjadi tempat terakhir kita. Nah, beberapa hal yang dapat mendorong seorang hamba agar segera bertaubat atau segera melakukan hal-hal yang baik atau amal-amal yang soleh bisa dilakukan sebelum tidur. Kenapa sebelum tidur sih? Terdapat banyak hal yang membantu seseorang hamba itu untuk segera bertaubat kepada Allah kapanpun dan dimanapun. Namun, dalam pembahasan kali ini, saya akan menyebutkan sebagian amalan yang diharapkan dapat secara cepat mendorong seorang hamba itu bertaubat kepada Allah, yaitu waktunya sebelum tidur. Yang pertama, melakukan muhasabah, yaitu introspeksi diri. Muhasabah ialah seseorang untuk mengevaluasi segala perbuatannya, baik sebelum maupun sesudah melakukannya. Nah, sebelum tidur, hendaklah kita itu introspeksi diri. Apa yang kita sudah lakukan dalam hari itu, apa saja maksiat yang sudah kita lakukan, apa saja amal soleh yang sudah kita lakukan, kita introspeksi diri. Sehingga hari-hari berikutnya, kita akan melakukan perbaikan. Kita akan terdorong untuk melakukan hal-hal yang baik lagi. Dan saat kita mengetahui di hari itu kita melakukan maksiat, maka kita harus renungi maksiat itu. Begitupun sebaliknya, jika kita telah melakukan amal soleh, maka hendaknya kita itu bersyukur dengan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memohon kepadanya tambahan nikmat untuk hari-hari berikutnya. Dan memohon kepadanya agar senantiasa diberikan taufik dan hidayahnya serta kesanggupan untuk dapat melaksanakan amal serta ketaatan dan dipertahankan imannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman mengenai muhasabah ini, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau hari akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, hisablah diri kalian sebelum dihisab, dan timbanglah amal kalian sebelum amal kalian ditimbang oleh Allah. Yang kedua, mengingat alam kubur yang sangat gelap dan dia akan menyendiri di sana. Ketika kita hendak tidur, hendaknya seseorang mengingat semua alam kubur. Alam kubur yang gelap, alam kubur yang sempit, alam kubur yang sepi, tidak ada teman satupun, hanya amalan di dunia kita yang akan mendampingi kita di kubur nanti. Dengan mengingat kondisi ini, maka hati kita akan merasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merasa takut akan siksa yang sangat pedih, sehingga kita itu akan terdorong untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan banyak memohon ampun serta melakukan amal-amal soleh di dunia ini. Yang ketiga, banyak mengingat kematian. Setiap muslim dan muslimah yang sehat maupun yang sakit, tua maupun muda, hendaknya selalu mengingat kematian, karena kematian itu tidak melihat tua ataupun muda, kecil ataupun besar, kaya ataupun miskin. Dia akan datang kepada siapapun. Nah, ingatan ini bisa menghalangi kita untuk melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta memotivasi kita untuk senantiasa melakukan amal-amal yang soleh. Nah, mengingat kematian kita dalam kesempitan akan bisa melapangkan hati kita yang sempit. Hati kita sebagai seorang hamba. Kalau dia ingat kematian, ketika hatinya sedang senang, maka itu tidak menyebabkan dia tidak lupa diri. Dengan begitu, ia selalu dalam keadaan siap untuk pergi meninggalkan dunia dan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Mengingat kematian melembutkan hati dan menghancurkan sikap tamak terhadap duniawi. Karenanya Rasulullah SAW memberikan anjuran untuk banyak mengingat kematian. Orang cerdas sesungguhnya ialah orang yang banyak mengingat kematian dan mempersiapkan bekal untuk mati. Hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Ia menuturkan, "Aku sedang duduk bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Tatkala datang seorang laki-laki dari kalangan Ansor, ia mengucapkan salam kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, lalu berkata, 'Wahai Rasulullah, mukmin manakah yang paling utama?' Dan Rasulullah menjawab, 'Yang paling baik akhlaknya di antara mereka.' 'Mukmin manakah yang paling cerdas?' Tanya lelaki itu lagi. Dia menjawab, 'Orang yang paling mengingat mati dan paling baik persiapannya untuk kehidupan setelah mati. Mereka itulah orang-orang yang cerdas.' Yang keempat, menyadari hakikat kehidupan dunia yang fana dan akhirat yang kekal abadi. Keberadaan makhluk di dunia ini hanyalah sementara, dan semua yang ada di alam semesta ini pasti akan meninggalkan duniawi. Maka dari itu, kita segera mendorong diri kita, memotivasi diri kita untuk senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon ampun atas dosa-dosa yang telah kita lakukan semasa di dunia ini. Sekiranya cukup sampai di sini pembahasan saya. Saya mohon maaf barangkali ada kesalahan kata yang tidak sengaja maupun disengaja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.